Suara saya cukup jelas? Jelas, Kak. Ya, baik saudara. Ya, kita masih dalam seri ya pertumbuhan rohani dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda sampai akhirnya kita menjadi Kristen bapak. Nah, salah satu yang sangat penting diketahui oleh Kristen anak ketika kita sudah lahir baru, ya, kita perlu saudara tahu identitas kita yang sejati. Nah, saudara, identitas itu apa? Nah, kita lihat next, saudaraku. Identitas adalah fakta tentang siapakah diri kita yang sebenarnya. Ya, kita harus menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, banyak orang, saudara, siapa dirinya itu, ya, itu bukan yang sebenarnya, saudara. Dia temukan dari nilai-nilai dunia ini. Siapa diri kita penting sekali, saudara. Nah, banyak sekali kita masih nggak tahu siapa diri kita. Karena kita mendasari identitas kita atas dasar apa yang kita lakukan, apa yang menjadi penampilan kita, menjadi pencapaian kita, dan menurut apa kata orang, saudara. Coba lihat, ya, kebanyakan orang kalau ditanya, kamu siapa? Oh, saya penatua. Ya, misalnya saya ditanya, saya penatua. Itu penatua itu bukan saya yang apa, saudaraku? Saya yang sebenarnya. Ya, itu adalah siapa, saudaraku? Itu jabatan saya. Ya, kamu siapa? Ya, oh, saya pria sejati. Ya, itu pencapaian saudara. Ya, itu saudara apa yang saudara lakukan. Ya, saya wanita bijak. Ya, itu penampilan saudara. Tapi saudara siapa? Nah, kita nggak menemukan, saudaraku, kita siapa. Ya, apalagi kita hidup menurut apa kata orang. Ya, kata orang, ya, Pak Darwin itu, wah, begini-begini. Lalu apa kata orang itu menjadi identitas kita. Ya, kata orang kamu itu bodoh. Kata orang kamu itu, ya, jelek. Kata orang, ya. Kata orang, ya, kamu itu nggak berharga. Kata orang, saudara, kita hidup menurut kata orang. Nah, akibatnya, saudara, banyak orang krisis identitas hidupnya. Dia nggak tahu siapa dirinya. Nah, kalau udah krisis identitas, maka hidupnya mengerikan, saudara. Dia hidup dalam banyak problem emosi. Ya, dia marah-marah, merasa nggak berharga, ya, minder, saudara. Terus tertuduh terus hidupnya, ya, nggak pernah ada sukacita hidupnya, saudara. Ya, hidupnya tertekan terus, hidupnya, saudara, dikontrol oleh orang lain, karena dia nggak tahu siapa dirinya, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita jangan lagi hidup menurut apa kata orang. Mari kita lihat yang sah, yang menentukan identitas kita adalah apa kata Tuhan. Nah, kita mau lihat sekarang, apa kata Tuhan, siapakah diri kita. Mari kita lihat, saudaraku, ayatnya, next. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan lihat ini, saudara. Nah, dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia
dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, siapakah diri kita? Ya, siapakah identitas kita, saudara? Ya, nah ternyata menurut Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Inilah identitas sejati kita, anak-anak Allah. Saudaraku, kita adalah anaknya Allah. Ini fakta ini, saudara, adalah fakta yang berdasarkan kebenaran. Ya, ini tidak berdasarkan penampilan kita, pencapaian kita, apa kata orang. Ini adalah apa kata Tuhan. Ya, Tuhan berkata, kamu anak-anakku. Nah, ini cukup kalau orang Kristen ngerti ini, hidupnya akan sangat berbeda, saudaraku. Hidupnya tidak akan lagi krisis identitas, tapi dia akan, saudaraku, ya, hidup menurut identitas yang sehat, identitas yang benar, identitas sejati, saudara, sehingga dia dapat hidup luar biasa. Ya, hidupnya, saudaraku, akan sangat berbeda. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Ya, kalau kita tahu siapa identitas kita, siapa diri kita yang sesungguhnya, apa manfaatnya, saudara? Mari kita lihat ada 3 manfaat menurut 3 ayat ini, saudara. Next. Pertama, kalau kita, saudara, tahu siapa diri kita, ya. Nah, ayat ini dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, perhatikan, Tuhan mau kita lihat. Ya, kita harus lihat, saudara. Ya, lihat siapa, saudara? Kita lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, Tuhan mau kita lihat, ya, betapa besarnya kasih Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya. Ya, jadi saudara, Dia menjadikan kita anak-anaknya. Ya, itu adalah karena kasih-Nya yang besar. Ya, nah, kita harus lihat kasih yang besar ini, saudara. Sudah lihat belum? Nah, banyak sekali orang belum melihat, saudara. Makanya, ya, dia nggak tahu siapa dirinya. Dia belum lihat ini. Saudara, identitas itu harus kita temukan dengan melihat. Nah, kata Yunani melihat di sini, saudara, artinya bukan cuma melihat sekilas saja, tapi terus-menerus melihat dengan segala panca indera kita, dengan segala indera kita. Kita harus melihat sampai kita kagum. Nah, saudara udah kagum belum? Betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, kenapa ya kasih Allah yang menjadikan kita anak-anaknya itu begitu besar, saudara? Nah, mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 5. Nah, kita lihat ini, saudara. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Wow. Kita udah dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, untuk apa? Ya. Nah, ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, ini keren banget kalau saudara bisa lihat ini. Saudara bisa lihat nggak bahwa Allah memilih kita
dan menentukan kita jadi anaknya. Dari sejak kapan? Bukan sejak kita berdosa, bukan. Bukan, ya Darwin jatuh dalam dosa. Udah deh, jadiin dia anakku deh. Ya, ya Hindra jatuh dalam dosa. Udah, ya kita angkat aja dia jadi anak sekarang. Ya, karena dia jatuh dalam dosa. Ya ilah, Tuhan bilang, aduh, repot banget ini. Ya, dia jatuh lagi. Ya udah, jadiin aja dia anak sekarang. Bukan, bukan. Rencana menjadikan kita anak, saudara, bukan setelah kita jatuh dalam dosa, sebelum dunia ini ada. Wih, kalau saudara ngerti ini, saudara akan beda hidupnya. Ngerti siapa saudara. Ya, bayangin saudara, sebelum dunia dijadikan, saudara, ya, sebelum ada langit, bumi, sebelum ada saudaraku binatang, sebelum ada dunia ini, Tuhan udah lihat. Ya, dia lihat siapa? Nanti satu hari kelak ada satu orang namanya Hindra. Ya, dia sudah kupilih dan kutentukan menjadi anakku. Wow, sebelum dunia ada, saudara. Berarti rencana ya menjadikan saudara anak itu lebih penting daripada penciptaan dunia ini, saudara. Karena itu duluan dari penciptaan dunia ini. Ya, justru dunia diberikan untuk supaya saudara sebagai anaknya bisa menikmati dunia ini. Dunia itu diberikan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya hidup bahagia, supaya anak-anaknya, saudaraku, ya bisa, saudaraku, ya hidup maksimal sebagai anaknya. Itu tujuan Tuhan, saudara. Ya, jadi ini dahsyat kalau saudara ngerti ini. Baru saudara, wow, betapa berharganya ya saya sebagai anak-anaknya. Betapa saya jadi pusat, ya, jadi pusat. Sebelum dunia dijadikan, ya kita ini, saudara, bayangin saudara, kita inilah yang Tuhan, ya saudaraku, fokuskan. Dia lihat kita anak-anaknya. Wow. Makanya kalau orang ketemu ini, saudara, dia udah lihat ini, dia akan kagum. Saudara kagum nggak lihat ini? Banyak yang belum kagum. Ini mah biasa-biasa aja Pak Edi. Gimana biasa-biasa? Ya, saudara, banyak orang belum tahu betapa hebatnya jadi anak Allah itu, saudara. Ya, sebelum dunia dijadikan. Nah, kita lihat lagi satu ayat lagi, saudara. Next. Proses menjadikan saudara anak itu nggak gampang, saudara. Ya. Nah, akhirnya manusia, Tuhan tentukan sebelum dunia dijadikan, dia jadi anaknya, saudara. Ya, saudara yang udah dipilih, saudara ditentukan jadi anaknya. Ya, tapi manusia, saudara, Tuhan tahu satu hari kelak dia jatuh dalam dosa. Ya, siapa jatuh dalam dosa? Adam. Nah, begitu Adam jatuh dalam dosa, saudara, akhirnya Adam, saudara, ya kehilangan, ya saudaraku, benih ilahi yang ada di dalam diri dia, saudara. Akhirnya benih, ya dunia dan benih setan berdiam di dalam dia. Ya, jadi boleh dibilang, makanya Tuhan suka bilang begini, inilah bedanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti orang yang belum lahir baru, saudara, ya karena dia jatuh dalam dosa, dia, saudaraku, ya adalah disebut anak-anak iblis, anak-anak dunia ini, anak-anak kegelapan. Ya, nah kita, saudaraku, padahal udah ditentukan jadi anak, tapi kita jatuh dalam dosa, dimulai dari Adam. Nah, Tuhan nggak tinggal diam. Prosesnya bagaimana dia menjadikan kita anaknya, saudara. Nah, ini dia. Ayat 4. Galatia 4, ayat 4 sampai 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk
kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lihat saudara, untuk jadiin saudara anak, Allah Tritunggal terlibat. Perhatikan saudara. Ya, setelah genap waktunya maka Allah, siapa Allah di sini? Allah Bapa, mengutus anaknya. Siapa anak di sini? Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini dia. Yesus harus menebus, ya. Apa saudaraku, kita, ya, karena kita sebelum lahir baru, kita sudah jadi anak-anak kegelapan. Kita sudah jadi anak iblis, kita sudah jadi anak-anak dunia ini, ya. Maka saudara, Tuhan harus tebus kita, beli kita, bayar harga, ya, supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Wow. Jadi saudara, untuk jadiin saudara anak, Bapa menentukan saudara sebelum dunia dijadikan jadi anak. Yesus menebus saudara supaya saudara berubah, ya, dari anak iblis, anak dunia ini, anak kegelapan, menjadi anak terang, menjadi anak Allah, ya. Nah, bukan sampai di situ aja. Ayat 6, Roh Kudus diutus, roh anaknya ini Roh Kudus diutus ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus aktif tiap hari, ya, bersaksi di dalam roh, bersama roh saudara, ya, sehingga saudara bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saudaraku, perhatikan saudara, Allah Tritunggal terlibat di dalam menjadikan saudara anaknya. Betapa pentingnya. Ini adalah salah satu, ya, kebenaran yang harus kita tahu. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu ini, saudara. Nggak kagum sama ini. Ya, saudara, kagum nggak? Harus melihat sampai kagum. Tahukah saudara, Allah menjadikan saudara anak itu adalah karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Dan menurut kerelaannya. Dia jadikan saudara anak bukan terpaksa. Ya ilah, Indra jatuh dalam dosa. Udah jadiin dia anak aja. Terpaksa gua harus jadiin dia anak. Habis dia jatuh. Aduh, capek gua. Terpaksa deh gua. Bukan gitu saudara. Bukan. Ya, dengan kerelaannya. Dan karena kasih-Nya, saudara. Nah, makanya kalau kita tahu ini, maka, ya, yang pertama manfaatnya, kita semakin bertumbuh dalam kasih Bapa. Kita baru tahu betapa besar kasih Bapa kepada kita, saudara. Ya, sehingga Dia mau, ya, saudaraku, memilih kita, menentukan kita sebelum dunia dijadikan menjadi anaknya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita diterima menjadi anak. Dan saudaraku, ya, Roh Kudus diutus supaya terus-menerus bersaksi, meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Nah, ini saudara. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan bertumbuh dalam kasih Bapa. Nah, kalau saudara bertumbuh dalam kasih Bapa, ya, maka saudara bisa mengasihi Bapa dengan kasih yang sama. Ya, karena Bapa mengasihi saudara, saudara bisa mengasihi Dia kembali. Ya, kalau saudara mengalami kasih Bapa, baru saudara bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Yesus saja mempraktekkan ini, saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ya, saudara,
Yesus mengasihi kita bukan dengan kasih manusiawinya. Dia mengasihi kita dengan kasih Bapa. Saudara, nah dia bilang, kamu juga harus saling mengasihi dengan kasih Bapa. Kalau enggak, kamu akan gagal saling mengasihi. Ya, karena hanya Bapa kasihnya itu sempurna, saudara. Nah, jadi kalau kita tahu siapa identitas kita, kita bertumbuh dalam kasih Bapa. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat ya, next. Nah, ayat ini berkata, ya, ayat 2, nanti saya ulangi lagi ayat 2 bilang begini, saudara. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, karena dunia nggak mengenal Bapa kita, maka anaknya juga tidak dikenal. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, teknon. Kita udah jadi keturunan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, belum nyata. Kenapa belum nyata? Karena kita belum dewasa. Ya, mungkin kita masih bertumbuh. Ya, masih ada yang kanak-kanak rohaninya. Perlu bertumbuh, saudara. Ya, terus bertumbuh makin dewasa. Ya. Nah, sekarang ini belum nyata keadaan kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, saudara, perhatikan saudara. Ya, kalau kita tahu siapa diri kita sekarang, kita udah anak. Nah, bahkan saudara, kita mau kemana kita tahu. Anak-anak Allah itu akan bertumbuh dewasa sampai satu saat dia menjadi putra Allah. Ya, the son of God, sons of God. Nah, itulah yang Roma 8 katakan, saudara. Ya, segala makhluk mengerang, sedang menantikan kapan anak-anak Allah dinyatakan. Nah, bahasa Indonesianya ya kurang tajam, anak-anak Allah, tapi putra-putra Allah sebenarnya. Huios. Ya, nah kita sedang menunggu satu saat kelak, saudara, kita akan menjadi huios. Nah, huios itu putra-putra Allah. Ya, itu dewasa penuh. Ya, kapan itu terjadinya, saudara? Waktu Yesus datang kembali kedua kali, puncaknya di situ. Waktu itulah roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Karena kita udah dapat tubuh kebangkitan, maka kita 100% menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita akan serupa dengan Kristus seperti Kristus yang sudah bangkit. Nah, itu gambarnya kita akan seperti itu, saudara. Nah, Paulus bilang, si Yohanes bilang, kita belum lihat ini. Ya, karena itulah keadaan kita nanti, saudara, waktu Yesus datang, kita akan sama seperti Dia. Sama seperti Dia. Ya. Jadi nanti saudara persis Tuhan Yesus sama. Nah, dalam arti kata apa? Ya, kita sebagai manusia, kita sama seperti rupa Kristus secara manusia setelah Dia bangkit. Ya. Nah, cuman satu bedanya. Bedanya gini, kita bukan Allah, itu aja. Kalau Yesus dia Allah, tapi dia juga 100% manusia. Nah, nanti kita, saudara, rupanya persis kayak Tuhan Yesus, saudara. Nah, saya mau jelasin dulu. Persis kayak Tuhan Yesus di sini, bukan berarti, saudara, kita kayak di cloning. Ya, kalau di cloning itu wajahnya pun sama. Ya, nanti kita ketemu Tuhan, ya, waktu Tuhan datang, kita berubah jadi kayak Yesus, tampangnya pun mirip Yesus. Ya, mungkin agak gondrong, rambut pirang, ya. Mungkin kita kayak Tuhan Yesus ada jenggotnya. Nah, yang perempuan gimana, saudara? Bingung, ya kan? Jadi yang disebut serupa dengan Kristus bukan tampangnya sama.
Nah, alangkah bosennya nanti dunia yang akan datang kalau kita tampangnya sama semua. Lu lihat gua kayak Yesus, gua lihat lu kayak Yesus. Jadi kayak Yesus maksudnya bukan begitu. Yang disebut serupa dengan Yesus, kita tetap kita. Hindra tetap Indra. Bang Darwin tetap Bang Darwin. Ya, tapi Bang Darwin, saudaraku, ya kita bisa lihat ini Bang Darwin ini nanti setelah dia tubuh kebangkitan. Ya, cuman bedanya apa? Ganteng banget, saudara. Itu sekarang belum, ya belum seganteng itu, saudara. Nanti ganteng, ya, wis luar biasa. Hindra ganteng, Maya cantik, ya saudaraku, ya 100% ganteng dan cantik, dan karakternya, saudara, serupa dengan Kristus, ya. Nah, karakternya penuh kasih kayak Kristus, ya, penuh dengan kebenaran, ya. Terus apa, saudaraku? Ya, penuh dengan apa, saudara? Ya, penuh dengan ya kekudusan. Kita bisa hidup kudus sama seperti Kristus kudus. Nah, tahu nggak, saudara? Kita mencapai tingkat kekudusan yang seperti Kristus. Nah, tingkat kekudusan apa itu, saudara? Kita mencapai tingkat tidak dapat berbuat dosa lagi. Ingat ya, saudara, waktu kita belum lahir baru, kita tidak mungkin tidak berdosa. Nah, setelah kita lahir baru, kita mungkin tidak berdosa, tapi mungkin juga berdosa. Nah, ini posisi Adam, saudara. Ya, Adam itu lahir tanpa dosa, ya, tapi dia masih bisa jatuh dalam dosa, bisa, ya. Lah buktinya dia jatuh dalam dosa, kan? Jadi dia mencapai mungkin tidak berdosa, tapi mungkin berdosa. Nah, nanti, saudara, waktu kita dapat tubuh kebangkitan karena udah ditebus Kristus, kita mencapai tingkat tidak mungkin berdosa. Ya, tidak mungkin berdosa, itu tingkat kekudusannya lebih tinggi dari Adam waktu dia diciptakan. Jadi Adam pun belum pernah mencapai posisi anak Allah huios yang dimaksud itu, saudara. Ya, jadi Roma 8 itu. Putra-putra Allah dinyatakan, huios Allah dinyatakan. Kita akan mencapai itu, saudara. Sempurna sama seperti Yesus. Nah, inilah identitas, saudara. Sekarang pun kita udah anak Allah, saudara. Ya, kita sudah anak Allah, sudah teknon, keturunan Allah. Tapi kita ya secara keseluruhan belum mencapai tingkat huios, ya seperti ya Yesus, belum mencapai itu. Tunggu hari kebangkitan, saudara. Makanya kita harus punya pengharapan ini, ya. Nah, kalau kita punya pengharapan ini, next, maka kita apa, saudaraku? Kita akan hidup kudus, ya. Kita akan hidup kudus seperti Dia adalah suci, ya. Kita bisa hidup suci seperti Yesus hidup suci, ya. Nah, saudara, karena kita, ya saudaraku, adalah keturunan Allah, kita punya benihnya Allah, ya, karena kita lahir dari Allah. Makanya Yohanes jelaskan selanjutnya, setiap orang yang lahir dari Allah, ini 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, coba baca dalam Perjanjian Baru, terjemahan baru yang kedua, ya. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wow. Ya, kalau kita tahu siapa kita, saudara, kita udah dapat benihnya Allah. Karena kita lahir dari Allah. Benih itu tetap di dalam kita. Maka kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Artinya gini, saudara. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa,
Tapi kita nggak mau hidup dalam dosa. Kenapa? Karena bukan habitat kita lagi. Ya, kita benihnya sudah benih Allah, dan benih Allah itu tetap di dalam kita. Ya, jadi kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Makanya tanda orang lahir baru adalah ini, saudara. Kalau dia jatuh lagi dalam dosa, dia nggak betah, dia cepat bangkit. Tidak mau, karena saya nggak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Kalau dia terus-menerus nggak berhenti-berhenti, berarti belum lahir baru. Nah, kalau saudara udah lahir baru, saudara tidak akan ya terus dalam dosa. Bisa jatuh, kita masih lemah. Ya, kita belum sempurna, saudara. Udah lahir dari Allah pun kita belum sempurna. Ya, tapi kita, saudaraku, bisa jatuh. Nah, sekarang bagaimana, saudaraku? Ya, kalau kita tahu kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita udah punya benih ilahi tetap di dalam kita, maka kalau kita tahu ini, kita pasti nggak mau bertekun dalam dosa. Kita nggak mau, saudara. Kita nggak mau bergaya hidup dosa. Karena itu bukan nature kita lagi. Kalaupun kita jatuh, kita bangkit langsung. Kita langsung terus hidup kudus, saudara. Ya, kita terus hidup kudus, makin kudus, makin kudus, sampai kita mencapai tingkat nanti waktu dia datang, kita tidak dapat berbuat dosa lagi, saudara. Nah, ini penting. Inilah manfaatnya kita tahu siapa diri kita. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya. Jadi identitas sejati penting sekali kita ketahui, saudara. Kalau kita nggak ketahui, saudara, ya, kita nggak akan bisa hidup ya sebagai anak-anak Allah, ya, saudara, dan kita nggak bisa mencapai ya seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, next, mari kita lihat. Jadi identitas sejati, saudara, ya, itu mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita lihat tentang diri kita, saudara, itu menentukan ya kita hidupnya seperti apa. Nah, lihat gambar ini, saudara. Ya, ada orang lihat di cermin, ya, aduh, gua jelek, ya kan? Nah, yang cewek itu lihat, aduh, kok gua jelek banget ya. Tapi ada lagi satu orang, saudara, ya, dia sebenarnya ya yang dia lihat, dia anggap, wah, aku itu sebenarnya hebat. Padahal dia nggak hebat sebenarnya, tapi dia merasa dia hebat. Nah, saudara, ini yang disebut gambar diri. Berapa banyak kita punya gambar diri yang tidak sehat, ya, saudara. Nah, banyak orang gambar dirinya jelek, saudara, karena dia melihat dirinya, saudaraku, dari penampilannya, dari pencapaiannya, dan dari apa kata orang. Ya, contoh, saudara, ya, ada orang, saudara, dia melihat dirinya, aduh, saya ini jelek banget ya. Kenapa ya? Karena waktu aku ngaca, Pak Edi, aduh, jeleknya minta ampun saya. Ya, saya ini jelek, Pak Edi. Ya, muka aja kayak trapesium. Saya senyum giginya kok nggak rata ya, Pak Edi ya. Saya tingginya kok semampai, semeter tak sampai. Ya, aduh, saya merasa saya jelek, Pak Edi. Kenapa? Kulit saya hidung, hitam. Ya, nah, saudara, orang itu aneh, saudara. Kalau kita lihat, dia menilai dirinya dari bentuk warna kulitnya. Padahal warna kulit itu, saudara, itu Tuhan yang ciptakan. Ya kan? Nah, tapi banyak orang, saudara, ya, dia nggak bisa terima. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, saya hitam. Ya, begitu hitamnya Tuhan, sampai kelam. Ya, aduh Tuhan, apa waktu Engkau ciptakan aku, Kau marah-marah sama aku, ya, sehingga Engkau panggang aku begitu mateng sampai hangus. Ya ilah, saudara, ada orang, ya, dia nganggap Tuhan ini rasis ini. Ya, aduh, diskriminasi, kok gue dijadiin hitam kayak begini, dia dijadikan putih. Aduh Tuhan, hitam kan warnanya setan, putih kan warnanya Tuhan. Enak aja, saudara. Nah, ini
Banyak orang saudara nggak bisa terima dirinya. Kita lihat gitu, orang yang hitam, ya dipakein terus lotion supaya putih, ya saudara. Karena dia punya anggapan putih itu lebih berharga. Putih itu warnanya Tuhan, hitam warnanya setan. Nah gitu saudara, dia udah punya kepercayaan yang salah tentang dirinya. Nah dia menilai dirinya dari penampilan dan pencapaian saudara. Ya, tolong jangan pindah dulu. Nah, saudara, jadi kita penting sekali menemukan, boleh balik lagi ya. Jadi kita penting menemukan siapa diri kita, saudara. Nah, banyak orang, saudara, dia nggak tahu ya siapa dirinya. Kalau kita tahu, wah, saya sebenarnya anak Allah. Saya memang anak Allah. Saya disebut anak Allah dan saya memang anak Allah. Itulah yang jadi identitas saya. Ya, yang lain ya itu memang ya berkaitan sama latar belakang, ya juga berkaitan sama kecacatan. Di dunia ini saudara, nggak ada orang yang nggak cacat, nggak ada. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita udah hidup di dunia yang tidak ideal, udah cacat. Kita semua ada kecacatan, tinggal tingkat kecacatannya aja, ya berbeda-beda. Nah, ada orang sampai cacatnya nggak bisa jalan, ya cacatnya saudara, ya sampai tangannya mungkin saudaraku cuma satu dan sebagainya. Tapi saudara jangan pikir kita nggak cacat. Semua kita cacat. Coba lihat gigi kita, ya banyak yang lahir nggak rata, ya saudara. Ya kadang-kadang telinga kita salah satu nggak simetris dengan yang lain, mata kita, ya saudara, ya hidung kita, ya ada yang saudara, ya mulutnya mungkin sumbing, saudara, ya kita ada kecacatan, saya ada kecacatan, semua kita ada. Coba periksa diri saudara, ada kecacatan. Ada yang rambutnya rada kurang, nah nggak enak bilang botak ya, kurang ya saudara. Nah saudara, kalau kita mendasari identitas kita atas dasar itu, nah dengar saudara, kita pasti akan minder. Kita pasti nggak bisa terima diri kita. Kita merasa nggak berharga. Kita merasa, saudaraku, hidup kita nggak ada artinya. Aduh, dia lebih bahagia, Pak Edi. Maka kita suka ngiri orangnya. Ya, kita suka cemburu sama orang lain. Kenapa dia kayak begitu? Ya, saudara pikir kebahagiaan ditentukan oleh bentuk tubuh? Ya, saudara di survei, saudara. Ya, hampir 80%-an, ya mungkin ada yang bilang sampai 90%, ya saudara, itu ratu kecantikan. Kalau ditanya, apakah Anda puas dengan kecantikan Anda? Ya, penampilan Anda seperti ini. Bahagia enggak? 80% sampai 90% bilang enggak, saya enggak bahagia. Coba saudara, cantik gitu, dia enggak bahagia. Ya, coba saudara. Jadi saudara, mari jangan kita mendasari identitas kita atas dasar penampilan, pencapaian, dan apalagi apa kata orang. Jangan. Ya, dasari ya keberhargaan saudara, gambar diri saudara, identitas saudara atas dasar saudara adalah anak Allah. Wow, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara diterima oleh Allah 100%. Maka terimalah diri saudara. Saudara sangat berharga. Bahkan lihatlah yang akan datang. Nanti yang akan datang saudara semua ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Ya, seperti Tuhan Yesus karakternya. Wow, ya ini pengharapan kita. Mari kita lihat diri kita seperti itu. Saudara mesti lihat terus, saudara adalah anak Allah. Ya, kecacatan yang kita alami ya hari-hari ini saudaraku, itu cuma sementara. Semua orang cacat. Hanya tolong jangan hina orang cacat. Saudara pun cacat. Ya, tapi satu hari kelak saudara, kita akan ya seperti Kristus.
dimuliakan. Makanya disebut ya pemuliaan. Kita akan, saudaraku, mencapai tingkat itu. Mari kita lihat visi ini. Kalau kita lihat visi ini, kita nggak akan lagi minder. Kita hidupnya akan, saudaraku, bahagia. Kita hidupnya berasa berharga. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya tutup dengan sebuah, saudaraku, ilustrasi. Ya, next, saudara, ini cerita tentang burung Raja Wali dan ayam. Nah, ada seekor Raja Wali, saudara, dia bikin sarang, kemudian dia ngeram telurnya, saudara. Nah, telurnya itu menetas, jadilah anak Raja Wali. Ya, nah anak Raja Wali ini nggak hati-hati, dia main-main di pinggiran saudaraku sarangnya, jatuhlah dia ke tanah. Nah, waktu dia jatuh ke tanah, diambillah, ditemukanlah oleh seorang petani. Lalu petani ini bawa pulang anak Raja Wali ini, ditaruh di kandang. Nah, kandangnya bukan kayak rumah, tapi kayak pagar aja, kandang besar. Di situ penuh dengan ayam-ayam. Ya, nah, saudara, burung Raja Wali ini dititipkan ke ayam. Ya, ditaruh ke induk ayam yang punya banyak anak-anak ayam. Nah, Raja Wali ini dititipkan. Lalu karena Raja Wali ini hidup di lingkungan ayam, ya, dibesarkan oleh seekor induk ayam, ya, dan dia lihat contoh-contoh, ya, saudara, anak-anak yang lain, anak ayam yang lain, maka lama-lama, ya, anak Raja Wali ini pun hidup seperti ayam. Ya, dia bertindak seperti ayam, berpikir seperti ayam, berbahasa ayam, makanannya juga makanan ayam, ya, tindak tanduknya persis ayam, mencakar-cakar tanah, makan cacing, makan ulat, ya, padahal Raja Wali dia padahal. Raja Wali tidak seperti itu, saudara. Tapi karena dia dipiara oleh ayam, dipengaruhi oleh ayam, dunianya dunia ayam, maka lama-lama Raja Wali ini jadi seperti ayam. Nah, satu kali, saudara, petani ini bangga sekali. Dia punya Raja Wali yang bisa kayak ayam. Maka dia umumkanlah, saudara, di sosmed, ya, sosial media, saudaraku. Dia umumkan, rame, saudaraku. Orang pengen kunjungan. Lihat, kok Raja Wali bisa kayak ayam, ya. Maka, saudaraku, datanglah orang rame-rame nonton Raja Wali bisa hidup kayak ayam. Nah, petaninya bangga, dia bilang, ini dia. Lihat, ya, Raja Wali ini sudah jadi ayam. Ya, dan dia terus akan seperti ini jadi ayam. Nah, tiba-tiba dari pengunjung itu, saudara, ada seorang ahli naturalis, dia seorang ahli burung. Nah, ahli burung ini, dia juga datang, dia pengen lihat, masa ada sih Raja Wali bisa jadi kayak ayam? Nah, dia lihat. Nah, waktu dia lihat, ya, dia datengin petani itu, dia bilang, Pak, ya, Raja Wali ini bukan anak ayam, Pak. Dia anak Raja Wali. Jadi dia bisa sebenarnya kembali seperti burung Raja Wali. Bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, dia bisa meninggalkan kehidupan ayamnya. Ya, tidak mungkin, tidak mungkin, ya, kata petani. Dia udah jadi ayam. Dia akan terus jadi ayam sampai selama-lamanya. Ya, tidak mungkin. Nah, ahli burung ini bilang, mungkin Pak, saya kan ahli burung. Ya, kenapa bisa? Ya, karena dia anak Raja Wali. Dia benih Raja Wali. Dia pasti bisa dididik terbang tinggi seperti Raja Wali. Bisa. Karena dia anak Raja Wali. Dia bukan anak ayam. Mana bisa, kata petani. Dia tetap anak ayam. Nah, maksudnya dia tetap seperti ayam. Nggak mungkin. Ya, coba kalau kamu mau lakukan apa, coba sekarang kamu latih dia, suruh terbang tinggi, bisa nggak? Ya, saudara. Nah, ahli burung ini bilang, oke, saya kasih contoh, bisa. Ya, dia bawa Raja Wali ini, ditaruh di atas pagernya, ya, kemudian saudara,
Ya, ahli burung ini bilang, dengar, dengar kamu. Kamu bukan anak ayam. Kamu adalah anak Raja Wali. Kamu tidak ditentukan jadi seperti ayam. Hidup di tanah seperti ayam. Kamu ditentukan jadi Raja Wali. Hidupnya di angkasa, terbang tinggi. Karena kamu anak Raja Wali. Wah, Raja Wali ini liatin bengong aja, saudara. Ya, apa kata ahli burung ini? Kemudian dia melihat lagi apa kata petani. Petani bilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu anak ayam, kamu seperti ayam. Ya, kamu tidak mungkin bisa terbang tinggi. Raja Walinya akhirnya percaya. Kemudian dia lihat lagi, dia lihat ayam-ayam di bawahnya, saudara. Udah menunggu, mari kemari, hei ayam, sini lo ayam. Ya, saudara, maka burung Raja Wali ini kembali lagi ke kandangnya, hidup seperti ayam. Nah, apa yang terjadi? Ahli burung ini nggak berhenti mencoba. Dia coba sekali lagi. Tetap burung Raja Wali ini nggak bisa terbang, saudara. Burung Raja Wali ini kembali lagi hidup seperti ayam. Nah, satu hari dia minta kepada si petani, Pak, boleh kasih kesempatan terakhir, Pak. Saya akan kembalikan dia supaya dia jadi Raja Wali terbang tinggi karena dia anak Raja Wali. Oh, boleh. Kamu mau coba? Boleh. Saya kasih kesempatan. Kali ini, saudara, ahli burung ini bawa Raja Wali ini, saudara, dijauhkan dari kandang ayam. Dia pergi ke sebuah bukit, ya, jauh dari kandang ayam ini. Dia taruh burung Raja Wali ini di tangannya, saudara, ya, di lengannya, seperti orang pegang Raja Wali. Lalu dia mulai berkata-kata kepada Raja Wali, dengar burung, kamu bukan ayam, kamu adalah Raja Wali. Kamu tidak ditentukan hidup di tanah seperti ayam-ayam yang tidak bisa terbang itu. Kamu ditentukan hidup di angkasa, terbang tinggi. Ya, karena kamu anak Raja Wali. Wow, waktu dia ngomong gitu, saudara, tiba-tiba di langit, ya, ada 2 ekor burung sedang mengembangkan sayapnya. Terbang tinggi, saudaraku, di udara, ya, menghadapi badai, terbang lebih tinggi lagi. Ya, mereka terbang di awan-awan, saudara. Nah, burung ini, si anak Raja Wali ini, melihat ke atas, saudara. Terus dia tanya, itu burung apa? Itu burung apa? Ya, maka saudara, si ahli burung ini bilang, itu adalah burung Raja Wali. Burung yang paling paling, ya, burung yang paling hebat, burung yang paling luar biasa, rajanya burung. Ya, maka anak Raja Wali ini bilang, seandainya Pak, saya bisa jadi seperti itu. Ya, maka ahli burung ini bilang, kamu nggak perlu menjadi seperti dia. Kamu adalah anak Raja Wali. Kamu sudah anak Raja Wali. Kamu sejenis dengan itu. Kamu makanya bisa terbang tinggi seperti itu. Asal saya latih kamu. Dan kamu lihat contohnya. Ya, maka dilatihlah oleh petani ini, saudara. Disuruh terbang, lihat contohnya. Ya, maka lama-lama, saudaraku, Raja Wali ini, ya, dia terbang tinggi, saudaraku. Ya, dia menggenapi itu, saudaraku, kan terbang tinggi bagai Raja Wali, ya, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamamu. Ya, saudara-saudara, kita adalah anak-anak Raja Wali. Ya, Raja Walinya Allah. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Makanya, ya, kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali.
Nah, saudara, masalahnya banyak kita udah lahir sebagai anak Raja Wali, tapi kita dipiara sama ayam, ya. Kita ada di lingkungan ayam, berbahasa ayam, berpikiran ayam, ya. Makanya kita nggak bisa terbang tinggi. Banyak orang Kristen udah lahir baru, tapi hidupnya di dunia ini, dipengaruhi oleh dunia ini, akhirnya menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan bilang, jangan. Kamu anak Raja Wali, kamu anak Allah. Ya, kamu tidak lagi diciptakan serupa dengan dunia ini. Ya, makanya jangan dengerin suara dunia, suara ayam-ayam. Banyak orang Kristen dengerin suara ayam terus. Waktu dia kerja di kantor, dia dengerin terus, dipengaruhi oleh budaya ayam. Banyak ayam-ayam dalam hidup saudara, ya, yang membuat saudara nggak bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara, hari ini, maukah saudara menerima ini, identitas sejati saudara sebagai anak Allah? Tuhan, aku doakan setiap kami, Tuhan, hari ini yang mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, biar kami tahu siapa kami, Tuhan. Dan kami mau hidup berdasarkan apa kata-Mu tentang kami, Tuhan. Kami tidak mau hidup berdasarkan penampilan kami, pencapaian kami, apalagi apa kata orang. Kami mau hidup sebagai anak-anak Allah. Satu hari kelak kami akan sempurna seperti Yesus anak Allah itu. Kami akan menjadi huyos, putra-putra Allah, mencapai kesempurnaan. Tuhan, karena itu Tuhan, biarlah kami hidup berbeda. Tidak lagi dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman yang kami dengar ini. Biar sepanjang minggu ini kami mau praktekkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin.